Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Makarim, mahasiswa RPL dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tema di mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu tentang dimensi pendidikan. Saya berharap dengan presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan transfer pengetahuan di ruang kelas, tetapi sebagai suatu sistem yang mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga perubahan sosial, menuntut pendidikan untuk beradaptasi secara berkelanjutan agar mampu menyiapkan individu yang beriman, berilmu, terampil, dan juga berkarakter. Oleh karena itu, dimensi pendidikan sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian dalam presentasi ini insya Allah akan dijelaskan yang pertama yaitu tentang apa saja yang termasuk dalam dimensi pendidikan. Yang kedua, apa pengertian atau konsep dari setiap dimensi pendidikan. Dan kita langsung masuk ke pembahasan inti. Yang pertama yaitu tentang dimensi pendidikan. Dalam suatu jurnal disebutkan bahwa 3 dimensi dasar pendidikan yaitu yang pertama personal, yang kedua sosial, dan yang ketiga adalah kultural. Akan tetapi kita akan membahas secara lebih rinci apa saja yang termasuk dalam dimensi pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini atau yang sering kita sebut dengan PAUD, yang dimulai dari sejak anak itu lahir sampai sekitar umur 6 tahun. Kemudian yang kedua ada pendidikan sekolah dasar, yaitu terdiri dari SD atau MI atau SMP atau MTS. Kemudian yang ketiga pendidikan menengah yang terdiri dari SMA atau madrasah aliyah atau mungkin SMK. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pendidikan tinggi. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang program pendidikan yang dilakukan setelah program pendidikan menengah yang terdiri dari program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu ada pendidikan andragogi. Andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang mampu melahirkan sasaran pembelajaran atau mungkin yang disebut dengan lulusan yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada pendidikan khusus dan inklusi, yaitu pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau yang disebut dengan guru pembimbing secara terus-menerus kepada individu atau sekumpulan individu atau mungkin yang bisa kita sebut dengan para siswa untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang muncul dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, serta dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang sering kita dengar, yang terdiri dari pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, ataupun akademi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pendidikan non-formal, yaitu yang dilaksanakan secara fleksibel di luar sistem formal, yang mungkin terdiri dari pendidikan kesetaraan, seperti paket ABC, atau mungkin kursus, atau mungkin pelatihan keterampilan kerja, dan yang lainnya. Kemudian ada juga pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi secara alamiah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang dimulai dari seseorang itu lahir hingga meninggal dunia. Minal mahdi ilal lahdi, seperti itu.
Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dimensi pendidikan mencakup pendidikan anak, pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa atau andragogi, atau pendidikan khusus dan inklusi, pendidikan dalam bimbingan konseling, pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta pendidikan sepanjang hayat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.